Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM, para hadirin jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, meski dalam cuaca yang tidak bersahabat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan membahas tentang filosofi maulid berdasarkan nama-nama nabi dan nama-nama orang-orang yang hidup di sekitarnya. Karena memang saya kebetulan nggak bawa kitab, jadi pulang kondangan dari Brebes, nikahin anak angkatnya guru saya Kiai Haji Jamalul Lail. Persis pulang tadi 5:30. Kita akan membahas tentang filosofi maulid berdasarkan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama orang-orang yang hidup di sekitar Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada 5 kali. Padahal
nama Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran lebih banyak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada apa? Tentu ada hikmahnya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, 4 dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. 4 dengan nama Muhammad. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144. Jadi nanti dicek. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Jadi ada lafaz wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. 1 dengan nama Muhammad. Yang kedua, nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang bunyi ayatnya adalah makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammadun aba, bapak dari seorang laki-laki, walakin Rasulullah, melainkan dia adalah seorang utusan Allah. 2. Jadi surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga ada di dalam surat Al-Fat ayat 29 atau ayat terakhir, yang bunyinya adalah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, keras sikapnya terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, kasih sayang, lembut terhadap sesama. 3. Yang keempat juga masih dengan nama Muhammad, ada di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 2. Yang bunyi ayatnya adalah wallazina amanu wa amilus salihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 dengan nama Muhammad. Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29 atau ayat terakhir, dan surat Muhammad ayat 2. Cuma 4 dengan nama Muhammad. 1 lagi dengan nama Ahmad. Ini kita dapatkan di dalam Al-Quran surat As-Saff. Bukan As-Saffat, karena ada surat namanya As-Saffat. Ini As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Ini sebenarnya surat As-Saff ayat 6 ini sebuah ajakan Nabi Isa kepada Bani Israel untuk menyambut lahirnya Rasulullah, menyambut maulid. Artinya apa? Istilah maulid itu sebenarnya udah ada sebelum zaman Rasulullah, dari zaman Nabi Isa.
disuruh bergembira menyambut akan datangnya seorang nabi setelah Nabi Isa. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 yang bunyi ayatnya adalah wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa iz qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Ini di garis bawah ini. Nabi Isa menegaskan di hadapan kaum Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Jadi ini sekaligus sebagai dalil yang menjadi bantahan bahwa Isa itu Tuhan. Inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan dari kitab-kitab yang sebelumnya, minat Taurat, yaitu kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, setelah aku, ismuhu, namanya Ahmad. Tapi bukan Ahmad Musaddiq, bukan. Ahmad ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. 4 dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. Udah nggak ada lagi di dalam Al-Quran, kita cari nggak ada nama Nabi Muhammad selain dalam 5 surat ayat itu. 4 dengan nama Muhammad, surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat 40, surat Al-Fat ayat 29, dan surat Muhammad ayat 2. 1 lagi dengan nama Ahmad dalam surat As-Saff ayat 6. Udah nggak ada lagi. Dan semua kalimat-kalimat ini disebut dalam gramatika bahasa Arab dengan istilah kalimat khabariyah. Khabar, pemberitahuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Muhammad. Sebab ada kalimat panggilan, ada kalimat seruan. Kali ini namanya kalimat khabariyah. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma, kata Nabi, aku punya 5 nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hashir, ana Al-Aqib. 5 juga. Pelan-pelan biar kita bisa nangkep di mana sinkronisasinya dari Al-Quran, hadis, kemudian juga yang berkaitan dengan sirah. Jadi kata Nabi, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammad, nama saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga namanya Ahmad. Wa ana Al-Mahi, dan saya disebut juga Al-Mahi. Al-Mahi itu yang menghapus, allazi yamhullaha bihil kubra, yang menghapuskan kekufuran lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Al-Hashir, Al-Hashir ini yang dibangkitkan, allazi yuhsyarun nasa yaumal qiyamati ala qadami, yang manusia dibangkitkan setelah aku. Jadi yang pertama dibangkitkan nanti manusia Nabi dulu. Wa ana Al-Aqib, dan nama saya juga Al-Aqib. Artinya Al-Aqib itu sang penutup.
Artinya setelah Nabi Muhammad tidak lagi ada nabi-nabi lain yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi ini penyempurna para nabi-nabi terdahulu, enggak ada lagi. 5. Nah, yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke dunia ini kepada masing-masing umatnya atau kepada dirinya sendiri, itu jumlahnya ada ribuan. Jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu jumlahnya ribuan. Dari ribuan ini diseleksi yang terbaik di antara nabi dan rasul yang pernah diutus Allah ke alam dunia ini menjadi 25 nabi yang wajib kita kenal. Dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Musa, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi yang wajib kita kenal. Ini hasil perasan seleksi terbaik dari ribuan nabi dan rasul yang Allah utus. Nah, kemudian dari 25 nabi yang terbaik ini, yang 25 ini masih diperas lagi, diseleksi lagi menjadi yang terbaik. Menjadi 5 nabi yang terbaik yang disebut dengan istilah ulul azmi, yaitu nabi dan rasul yang punya peran dan perjuangan yang sangat besar terhadap peradaban manusia. 5 yang terbaik dari yang 25 tadi itu disebut dengan istilah ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang terbaik ini Allah seleksi lagi, Allah peras lagi saripati yang menjadi saripati terbaik di antara semua nabi yang pernah diutus oleh Allah. Jadi satu yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya apa? 4 nabi terbaik yang diwakili Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, ini sudah ada kemuliaan 4 nabi ini ada di dalam diri Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, nama Muhammadnya dalam Al-Quran 4, mewakili Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tapi yang satu dengan nama Ahmad tidak ada satupun yang satu ini dimiliki oleh 4 yang terbaik tadi. Makanya namanya Ahmad. Kenapa? Kita tinjau dari sisi bahasa. Lafaz Muhammad itu artinya pujian. Tapi kalau sudah Ahmad, puncaknya pujian, nggak ada lagi. Kiasnya begini. Kita kalau nyebut sesuatu besar itu bahasanya kabir. Tapi kalau sudah maha besar, akbar. Kita kalau nyebut sesuatu yang terpuji namanya Muhammad. Tapi kalau sudah sesuatu yang menjadi puncak segala pujian, Ahmad. Coba perhatiin, lafadznya sama, akbar dengan Ahmad. Ini bentuk isim masdar dalam ilmu sharaf. Artinya akbar ini kan maha besar. Udah nggak ada lagi yang besar. Nah, Nabi Muhammad disebut dengan nama Ahmad, puncaknya pujian, nggak ada lagi yang terpuji selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memuji Nabi Muhammad juga memang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi. Jadi itulah 4 dengan nama Muhammad. Nama 4 Muhammad ini mewakili 4 nabi terbaik, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Satu dengan nama Ahmad, ini yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena Rasulullah ini memang lebih mulia dari semua makhluk. Bahkan para malaikat sekelas Jibril, semua malaikat nggak ada yang lebih mulia.
artinya tidak bisa melebihi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saat peristiwa Mi'raj, Nabi diantar oleh malaikat Jibril cuma sampai mustawa, sementara Nabi terus. Andaikan malaikat Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha, andai malaikat Jibril memaksakan diri ikut Nabi menghadap Allah, pasti hancur lebur malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad enggak. Artinya apa? Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat Jibril. Ini rajanya malaikat. Dan Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh alam ini, termasuk surga. Surga ini tidak lebih mulia. Bahkan surga ini enggak bisa dibuka oleh siapapun kalau belum Nabi Muhammad yang buka. Dijelasin oleh Nabi, ati babal jannati yaumal qiyamati fayaqulul khazinu man anta fa'aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu an la aftaha ghairaka. Artinya pada hari kiamat aku mendatangin surga, kata Nabi. Begitu Nabi mau masuk ke surga, ditanya oleh malaikat, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat penjaga surga, bika umirtu alla aftaha ghairaka. Denganmu aku diperintahkan oleh Allah bahwa surga ini enggak boleh dibuka, dimasuki oleh siapapun sebelum engkau sendiri yang masuk. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia dari apapun, dari alam semesta raya, termasuk ars. Enggak lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tetap muliaan Rasulullah SAW. Di tiang ars sendiri itu saat jauh sebelum alam semesta diciptakan, itu nama Nabi udah ada. Nama Nabi udah ada. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, itu Nabi Adam nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang arsy. Ini udah saya sampaikan kemarin. Jadi Nabi Muhammad itu nurnya, cahayanya sudah ada sebelum alam semesta raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an hanya 5 nama, sementara Nabi Musa jauh lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada hikmahnya. Bukan sesuatu yang kebetulan. Nah, masih ada kaitannya dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditandai kemuliaannya berdasarkan nama-nama orang-orang yang hidup di sekitar beliau. Yang pertama, Nabi punya ayah namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini artinya hamba Allah yang rajin ibadah, yang ibadahnya itu total. Dan memang Abdullah ini meski belum datang masa kenabian, ini orang yang baik. Dalam ukuran zaman jahiliyah, ayah Nabi yang namanya Abdullah ini manusia terbaik. Dengan namanya Abdullah yang artinya hamba Allah yang ibadahnya total, ini menggambarkan tentang sosok Rasulullah yang memang ibadahnya sangat luar biasa. Nabi pernah digambarkan oleh Aisyah sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ditegur sama Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'u haja, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah menjaminmu, Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Nabi coba bilang begini, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura.
Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang kalau aku ini termasuk sebagai hamba yang bersyukur? Ibadahnya Nabi digambarkan begitu dahsyat sampai sholat malam kedua kakinya bengkak. Padahal Nabi udah dapat jaminan surga pasti dengan makom yang tertinggi, nggak tertandingi. Dosanya pasti diampuni, dirinya pasti maksum, terjaga, terpelihara oleh Allah. Tapi Nabi nggak terlena dengan janji itu. Ibadahnya Nabi itu dahsyat luar biasa. Itulah kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah bilang dengan lafaz Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah nggak bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan. Kenapa? Sebab lafaz abd ini, abdi ini ada hikmahnya, ada filosofinya. Nabi itu adalah sosok yang ibadahnya sangat total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penjelasan dalam ilmu tafsir yang dijelaskan oleh para pakar-pakar tafsir. Kenapa Allah menyebut bi abdihi enggak dengan bi Muhammadin? Karena memang Nabi itu ibadahnya sangat total. Yang kedua, Nabi punya ibu namanya Aminah. Aminah ini artinya jujur, terpercaya. Lagi-lagi nama ini yang disematkan kepada Aminah bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang ini settingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan sosok Rasulullah yang dikenal sangat jujur dan terpercaya. Dari sejak kecil sampai remaja sampai dewasa, beliau dikenal di kalangan Arab dengan julukan Al-Amin. Al-Amin, Aminah, nyambung. Orang yang terpercaya, nggak pernah bohong. Jangankan orang mukmin, orang kafir sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, apa yang diucapin Nabi Muhammad pasti percaya, nggak akan dusta. Jangankan orang-orang mukmin, orang Yahudi pasti percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang begini, nanti orang Yahudi akan dikalahkan oleh umat Islam dalam perang akhir zaman. Sampai orang-orang Yahudi ini, tentara Yahudi lari kucar kacir, ada yang bersembunyi di bawah pohon, ada yang sembunyi di batu. Batu bisa bicara. Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakang saya, dilihat, ketawa, dibunuh. Di pohon-pohon, pohon berbicara, kecuali ada satu pohon yang ngumpetin orang-orang Yahudi ngumpet, namanya pohon borkot. Begitu percayanya orang Yahudi dengan apa yang disampaikan Nabi, sampai sekarang itu orang Yahudi membudidayakan tanaman gorkot, sejenis tanaman kaukus yang berduri. Percaya Nabi Muhammad itu pasti benar. Yahudi lah, kalau kita orang Islam umatnya Nabi nggak percaya umatnya Nabi, orang Yahudi aja percaya. Bagaimana kita nggak bisa percaya dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketiga, Nabi pernah disusui oleh seorang wanita yang merupakan budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Yang Suwaibah ini kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab lantaran pernah memberikan kabar tentang lahirnya Rasulullah. Gembira Abu Lahab saat mendengar lahirnya keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya dia ekspresikan dengan cara membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah, yang dengan lantaran itu dia cuma sekali bergembira seumur hidupnya dengan Nabi Muhammad. Setiap malam Senin yang merupakan malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Abu Lahab diperain libur dari siksa jahanam.
Bahkan Allah anugerahkan dari jari-jarinya bisa ngeluarin air untuk dia minum. Setiap Senin dia bisa minum, libur dari siksa jahanam. Kenapa? Karena dia pernah senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Padahal dia orang kafir, bahkan musuh Rasulullah, juga musuh Allah. Allah abadikan dalam satu surat yang namanya Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Sungguh pun dia sangat kafir, sangat memusuhi Allah, sangat memusuhi Nabi. Lantaran pernah bergembira sekali saja dengan Nabi Muhammad, dia mendapatkan anugerah itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang tidak pernah kafir dengan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, lalu kita bergembira setiap dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW? Pasti kita akan diberikan anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang diberikan Abu Lahab. Nah, ini Suwaibah namanya. Suwaibah itu artinya jasa atau pahala. Nah, ini nama Suwaibah yang artinya jasa melambangkan tentang sosok Rasulullah yang punya jasa sangat besar terhadap manusia, di mana orang saat itu hidup dalam kegelapan, dalam keterpurukan, dalam kebodohan. Dengan diutusnya Rasulullah, kita bisa kenal Allah, bisa kenal iman, bisa kenal Islam, bisa ngerti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka siapakah sosok yang paling berjasa di muka bumi ini terhadap umat Islam selain Nabi Muhammad SAW? Ini bukan kebetulan. Lalu yang keempat, Nabi juga pernah disusui oleh seorang perempuan yang namanya Halimah binti Abu Ju'aib, suku dari Bani Sa'ad, yang dalam sejarah dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah ini suku, nama suku dari Bani Sa'ad, namanya Halimah binti Ju'aib. Ini kalau kita ceritain ini panjang lagi. Saat Halimah mencari anak susuan untuk mendapatkan upah dari orang tuanya, semuanya dapat anak yang ada upahnya, ada ayahnya. Cuma tinggal Nabi Muhammad, nggak ada yang ngambil. Halimah karena daripada pulang nggak bawa bayi susuan, akhirnya Nabi Muhammad dibawa. Ini memang udah disetting oleh Allah. Sepanjang perjalanan itu Halimah mengalami keberkahan yang luar biasa. Ontaknya yang kurus, jangankan untuk mengeluarkan susu, jalan pun sudah lemah. Begitu ditaikin Nabi Muhammad, itu susunya menggelembung. Bisa diperas susunya, diminum oleh suaminya dan dia dan anaknya sampai kenyang dari pergi sampai pulang. Begitu sampai, tidak lama kemudian semua tanaman-tanaman kebun-kebun Halimah itu tumbuh subur, sementara yang lain tandus dalam satu tempat. Sehingga orang pada aneh dengan apa yang dialami oleh Halimah. Kenapa? Ada sosok Rasulullah. Pohon-pohon yang semuanya mati, tapi pohonnya Halimah semuanya hidup. Ini keberkahan sosok Rasulullah yang dibawa oleh Halimah. Halimah ini artinya lembut, halim. Jadi ini juga merupakan filosofi, lambang sosok Rasulullah yang jiwanya ini memang sangat lembut. Nabi itu orang yang sangat welas asih, yang sampai Allah gambarkan sosok Nabi ini dengan menyebutkan istilah Asmaul Husna. Kita baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Ini udah saya sampaikan, udah hafal kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalangan diri sekalian sendiri. Dijelaskan oleh Allah sosok Nabi itu sikapnya bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin, ar-rauf, sangat welas asih, ar-rahim, sangat penyayang. Ini kan Ar-Rauf Ar-Rahim kan ismun min asma'il husna, nama diantara sekian nama-nama Allah.
Tapi seluruh pakar tafsir sepakat itu Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim dalam ayat itu bukan Asmaul Husna, namun Allah tengah menggambarkan bagaimana eloknya akhlak Rasulullah, luhurnya budi pekerti Rasulullah, sampai disematkan dengan lafaz Asmaul Husna Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Bahkan ada lagi azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini juga Asmaul Husna. Tapi lagi-lagi Allah tengah menggambarkan tentang akhlak Rasulullah yang agung. Jadi Halimah itu artinya lembut. As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Ini juga filosofi bahwa orang yang mengikuti jejak Rasulullah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kelima, Nabi juga pernah disusui oleh seorang wanita yang namanya Ummu Aiman. Udah nggak ada lagi. Ummu Aiman itu, Ummu itu artinya ibu, Aiman itu artinya sebelah kanan. Artinya ini juga falsafah bahwa orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, menegakkan sunnah Rasulullah, maka ia akan termasuk dalam golongan orang yang di sebelah kanan, maksudnya golongan surga. Namanya di dalam Al-Quran ada 5. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis namanya ada 5. Nabi-nabi terbaik ada 5, yang diperas lagi menjadi 1. Dan orang-orang yang berjasa terhadap Nabi juga ada 5. Ada 1 lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismaila Kinanatu, wastafa min bani Kinanati Quraisyun, wastafa min Quraisyin bani Hasimun, wastafani min bani Hashim. 5 lagi. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismailu. Sesungguhnya Allah telah memilih, menseleksi keturunan terbaik dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanatu. Dan Allah memilih lagi keturunan yang terbaik dari Nabi Ismail, Kinanah. Wastafa min bani Kinanati Quraisyun. Allah pilih lagi keturunan Bani Kinanah yang terbaik, Bani Quraisy. Quraisy ini nama orang, nama kakek Nabi yang namanya Fihr. Kan ada di dalam berjanji, Fihri wasmuhu Quraisyun. Wastafa min bani Quraisyin bani Hashimun. Allah pilih lagi dari keturunan terbaik Bani Quraisy, Bani Hashim. Hashim ini juga kakek Nabi, yang tugasnya menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berhaji dulu. Wastafani min bani Hashim. Dan Allah memilih terbaik, terpuncak dari kalangan keluarga Bani Hashim aku. Wastafani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran hanya 5 nama, sesuai dengan pengakuan Nabi bahwa Nabi juga memiliki punya nama, dan ada keterkaitan dengan 5 sosok orang-orang yang berjasa dalam hidup Rasulullah yang pernah hidup kepada mereka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menandai sosok termulia dari keturunan bapaknya para nabi-nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang kebetulan.
Jadi inilah falsafah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan nama-nama Nabi dan nama-nama orang-orang yang hidup di sekitarnya, yang boleh jadi kita belum ngeh dan memang jarang dibahas dalam banyak acara maulid yang berkaitan dengan sosok nama Rasulullah dan sosok nama-nama orang-orang yang hidup dan pernah berjasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tekad untuk selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bertekad untuk meneguhkan serta menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha anna jami'al bala wal adwa wal waba. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.